hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Aditya Herpavi. Bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, ayo simak perbincangan kita kali ini agar mendapatkan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini adalah Bapak Agus Wijaya atau yang lebih akrab kita sapa dengan panggilan Om Jin yang sudah hadir ke Go Healthy untuk mendapatkan solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Apa kabar Om Jin? Om Jin sehat hari ini? Alhamdulillah, ya sedikit ada yang nggak sehat. Masih ada keluhan-keluhan ya? Masih ada Mas Adit. Pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Om Jin seputar kesehatannya Om Jin. Om Jin, saya kasih kesempatan untuk menyapa keluarga, anak-anak. Kan Om Jin ini kan sahabat anak Indonesia. Silakan Om, sapa keluarga atau adik-adik. Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa ya tonton Om Jin Sahabat Anak Indonesia yang siap menghibur anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salam seduluran. Baik, terima kasih Om Jin. Om, hari ini kita nggak ngobrol cuma berdua, tapi juga ada praktisi kesehatan kita. Kita mau sapa juga ada Mbak Anita dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Semua pemirsa. Salam sehat. Salam olahraga. Sekarang saya mau tanya seputar riwayat kesehatan Om Jin. Siap. Tapi kita mau simak dulu video profilnya Om Jin berikut ini pemirsa. Agus Wijaya, atau lebih akrab dikenal sebagai Om Jin Sahabat Anak Indonesia. Selain aktif sebagai seorang seniman, seperti julukannya, ia juga turut berperan dalam perlindungan anak. Sejak muda, Agus merupakan orang yang sangat aktif. Bahkan ia selalu menunjang tubuhnya dengan berbagai macam olahraga. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan pola makan yang sehat. Sebab, ia sangat menyukai makanan yang berlemak. Menurutnya, ini bisa menjadi penambah tenaga. Hingga pada tahun 2023 kemarin, ketika melakukan cek kesehatan, ia mengaku sangat terkejut mengetahui kadar kolesterolnya sudah sangat tinggi. Tangan dan kakinya memang sudah sering terasa kebas. Agus pun khawatir kesehatannya bisa semakin menurun. Apalagi sudah beberapa minggu terakhir, tekanan darahnya juga tinggi. Yang saya rasakan itu yang tegang ya di leher belakang ya. Dan kadang-kadang kepala suka pusing gitu, geliang orang Jawa bilang. Yang saya rasakan kadang-kadang kalau saya naik motor itu kayak teng itu, pusing, kayak pusing dadakan gitu.
Ia berharap kesehatannya bisa kembali membaik, sebab ia ingin bisa tetap produktif dalam berkarya, walaupun usianya sudah tak lagi muda. Sekarang Aditya mau ngajak Om Jin juga pemirsa bermain benar atau salah. Konsumsi bawang putih mentah dapat sembuhkan hipertensi. Jawabannya benar atau salah? Menurut Om Jin bagaimana? Menurut saya pribadi ya, saya juga sering mengkonsumsi bawang putih mentah. Gitu. Kalau untuk tensi, itu saya perhatiin juga berkurang juga kalau suka makan bawang putih. Kalau menurut saya benar itu bawang putih. Benar ya? Benar. Kita simpan ya? Iya. Sekarang kita tanyakan sama Mbak Anita. Jawabannya benar atau salah, Mbak? Bawang putih mentah ini memang mempunyai beberapa khasiat, termasuk salah satu kandungannya namanya alisin. Itu bisa menurunkan tekanan darah. Benar. Tapi tidak berarti dia jadi menyembuhkan hipertensi, karena hipertensi ini penyebabnya banyak, Om Jin dan pemirsa. Bisa karena di dalamnya zat pengaturnya, hormonnya sudah berkurang. Bisa karena sel ginjal pengatur tensinya udah ada yang rusak, sehingga harus tetap cek ke dokter penyebabnya apa dan minum obat yang teratur dari dokter untuk obat hipertensinya. Konsumsi bawang putih mentah boleh ditambahkan. Buktinya Om Jin masih tetap darah tinggi kan ya, walaupun sudah konsumsi bawang putih mentah. Jadi pemirsa tetap rutin konsumsi obat teratur dari dokter, karena pernyataan konsumsi bawang putih mentah dapat sembuhkan hipertensi itu salah. Terima kasih Mbak Anita. Jadi pemirsa ya, konsumsi bawang putih mentah dapat sembuhkan hipertensi. Jawabannya adalah salah. Kalau menurunkan sementara, benar. Itu jawabannya jadi Om Jin ya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol seputar keluhan kesehatan yang dirasakan Om Jin selama 1 bulan ke belakang inilah. Yang pasti berdasarkan hasil tes laboratorium, tensinya Om Jin ini cukup tinggi ternyata ya? Iya, tinggi. Rata-rata berapa, Om? Terakhir kemarin tuh 160. Tensi aja yang tinggi atau kolesterol sama asam urat juga ada yang tinggi? Ya, kalau kolesterol terakhir 246, kemarin asam urat 6,7. Oke. Terakhir. Maaf ini Om Jin. Ini kan angkanya kan signifikan semua ya, tinggi-tinggi semua ini. Kalau menurut Om Jin sendiri penyebabnya apa? Itu angka bisa sebegitu tingginya, Om? Kalau pola makan udah saya jaga ya, mungkin kurang istirahat kali ya. Kurang Pengaruh istirahat. juga kurang Sering istirahat. begadang. Ya, terus terang aja saya itu kalau kegiatan aktivitas tuh banyak nih. Setiap malam kita kan ikut jamaah, pengajian jamaah gitu. Kita suka keliling ngaji. Sampai jam berapa, Om Jin? Itu pulang itu selesai pengajian itu jam 12. Jam 12 malam? 12 malam. Iya, sama ustadznya kita ngobrol sampai jam 2, kadang-kadang ada yang sampai subuh. Iya. Jadi tidurnya jam berapa? Kita tidur paling ya sebelum subuh atau habis subuh malah kadang-kadang. Bangunnya? Bangunnya kita siang, biasanya sampai jam 8, jam 9. Iya, belum tugas-tugas keluar kota ya. Iya. Jadi Om Jin, tadi tensi tinggi artinya tekanan darah saking tingginya tuh bisa terjadi kemungkinan aliran darah ke organ-organ vital kita nggak cukup, Om Jin. Pertama, ke otak kalau nggak cukup, komplikasinya bisa jadi stroke. Ya, ke mata, kerusakan mata. Kalau udah sarafnya yang rusak, nggak dapat aliran darah cukup, retinopati bisa jadi buta. Ke jantung, kalau pembuluh darah, aliran darah ke jantung nggak cukup, jadinya serangan jantung. Ke ginjal, jadinya gagal ginjal. Kalau gagal ginjal, nanti hidupnya bisa tergantung alat. Seminggu mesti 3-4 kali cuci darah. Ya, kalau ke alat reproduksi kita bisa terjadi gangguan reproduksi. Itu semua bisa berawal dari hipertensi, Om Jin. Om Jin sekarang masih 174/102. Ini kalau di hipertensi nih, hipertensi udah grade 2, Om Jin. Ada grade pertama di atas 140 sampai 160. Ini udah di atas 160. Normalnya nih Om Jin harusnya 120/80. 80 ya. Tekanan darah kita. Ini Om Jin udah di atas, yang nggak bisa dibilang ringan juga atasnya, udah derajat 2. Nah, Om Jin tadi juga dicek nih asam uratnya, Om Jin 7,7 hari ini ya? 7,7. Harusnya normalnya di bawah 7 untuk pria. Jadi ini kandungan asam urat atau protein purin, namanya yang Om Jin konsumsi masih berlebihan. Misalnya dari kacang-kacangan, jeroan, ya itu mesti juga dikurangin Om Jin. Ya, jadi kita sama-sama lihat ya tadi ya, tensinya masih belum terkendali, asam uratnya tinggi dan ini harus bisa dikendalikan. Jadi setelah dari acara ini Om Jin wajib kontrol ke dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Dokter ada resepin obat
Ikuti anjuran dokter dalam konsumsi obat. Tidurnya harus cukup 7 hingga 8 jam di malam hari. Gak bisa tawar, gak bisa nyicil, gak bisa diganti-ganti. Gak bisa ganti jadi pagi hari, siang hari, gak bisa. Tidur pada malam hari harus cukup. Ditambah lagi makannya juga harus dijaga dengan baik. Setelah itu kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya terjadi pada tubuh pasien hipertensi. Yang satu adalah terjadinya penyempitan pembuluh darah. Jadi ditambah lagi nih, seiring dengan meningkatnya usia ada pengentalan darah. Jadi boleh saya simpulkan, orang dengan hipertensi ini darahnya kental, pembuluh darahnya kaku. Jadi apa yang harus kita atasi yaitu darah dan pembuluh darahnya dengan menggunakan teknologi laser. Solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Kita sama-sama lihat. Nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah Anda melewati berbagai lapisan kulit. Bisa disaksikan Om Jin di belakang. Apa sih yang terjadi? Dia akan memicu pembuluh darah untuk menghasilkan zat nitrik oxide atau zat NO dalam keadaan yang optimal. Ini dilakukan secara alami oleh pembuluh darah Anda. Ketika dihasilkan, dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Makanya walaupun pakainya di pergelangan tangan kiri, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh tubuh Anda. Karena zat NO ini ikut beredar pemirsa di dalam pembuluh darah menuju seluruh organ di tubuh Anda. Dia membuka pembuluh darah layaknya selang yang menyiram air, kebuka. Alirannya menjadi lebih lancar, tensinya lebih terkendali, fungsi-fungsi organ vital dapat terjaga dengan baik. Nah, disinilah yang membuat pembuluh darah yang awalnya kaku dan menyempit menjadi lebar dan elastis. Alhasil penggunaan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengendalikan tekanan darah Anda dan juga menghindari Anda dari resiko komplikasi yang begitu berbahaya. Nah, selain itu Om Jin juga ada kolesterol tinggi, benar ya tadi ya? Iya, kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini pemirsa juga Om Jin, ini akan bisa membuat darah kita menjadi kental. Ya, karena kandungan lemak kolesterol tadi. Nah, ini kita bisa lihat di sini Om Jin lagi. Kita lihat di layar, darah normal harusnya begini Om Jin, lancar aliran darahnya, misah-misah, semua darahnya bisa membawa oksigen dengan baik, satu persatu dengan bentuk yang baik. Kalau udah nggak normal, dia jadi menggumpal. Jadi nempel satu sama lain, dan itu bisa kalau misalnya ada tadi Om Jin ada tekanan darah tinggi, itu pembuluh darah tuh sampingnya bisa ada kerusakan endotel namanya, sehingga masuk ke situ dan menyumbat. Begitu kita memakai teknologi laser ini akan menyinari sel darah kita yang tersumbat bisa terurai sehingga aliran darah menjadi lancar kembali ke organ-organ vital, semua tercukupi kebutuhan nutrisi dan oksigennya sehingga komplikasi-komplikasi tadi dapat tercegah, tensi bisa menurun dan kualitas hidup pembuluh darah dan darah pemirsa dan Om Jin juga menjadi lebih baik. Jadi pemirsa, untuk Anda yang mempunyai keluhan yang sama ataupun belum, mari kita cegah hipertensi, penggumpalan darah, penyempitan pembuluh darah mengakibatkan tekanan darah tinggi dengan pola hidup sehat dan jangan lupa gunakan teknologi laser. Ayo, sekarang juga gunakan dokter laser atau AQ laser dari Gogomall karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun ini Om. Iya. Kembali saya jelaskan spesifikasinya. Jadi ada 14 titik sinar terapi terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan ya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau AQ laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi Om Jin, kalau ada yang datang ke kantor atau ke rumah nawarin produk serupa, jangan mudah untuk percaya. Nah, jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau AQ laser dari Gogomall, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan. Juga webinar dengan para praktisi kesehatan kami. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi
Garansi spare part bukan hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis tidak ada, gratis. Kami akan bantu Anda dengan tim call center dan teknisi yang sangat berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogo Mall ya, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Baik pemirsa, masih di Go Healthy bersama saya Aditya Herpavi. Pemirsa, tadi solusi sudah kita kasih ya, yaitu menggunakan teknologi laser secara rutin atau berkala sesuai dengan aturan pakai ya Om Jin ya. Iya Mas Adi. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari Om Jin? Karena sebelumnya kita juga pernah mendengar riwayat kesehatan Om Jin bahwa Om Jin juga selain punya riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, juga sering mengeluh sakit atau nyeri-nyeri. Iya. Di bagian apa saja Om? Awalnya yang saya rasakan itu saraf kejepit di pinggang. Baik. Suka nyeri. Sama nyeri di lutut nih Mas Adit yang sering saya rasakan. Sebelah kanan, sebelah kiri Om? Sebelah kiri yang sering denyut-denyut sampai sekarang itu. Rasanya itu kalau naik tangga atau turun tangga, waduh tersiksa sekali. Nah, ini masih berhubungan sama keluhan yang dirasakan Om Jin ya pemirsa. Kita mau kasih tips juga yang berhubungan dengan nyeri pada pinggul atau pada otot. Nah, ini tes falsafa untuk deteksi dini syaraf terjepit. Ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Mbak Preti? Jadi informasi ini kita angkat menyesuaikan dengan riwayat kesehatan dari Om Jin yang Iya. pernah mengalami saraf terjepit. Namanya adalah tes falsafa. Satu tes untuk deteksi 2 saraf terjepit. Bisa di leher, bisa juga di pinggang. Dilakukannya mudah, bisa dicoba ya pemirsa. Kita coba bersama dengan Om Jin, Mas Adit, dan juga Mbak Anita. Dalam posisi duduk ya, kita tarik napas dan kita tahan, lalu kita lakukan tindakan mengejan seperti mau buang air besar, tetapi napasnya tidak dibuang. Jadi seperti ini. Nah, tes ini dikatakan positif apabila pada saat mengejan dirasakan ada nyeri pada area leher yang menjalar ke area lengan atau dirasakan ada rasa nyeri pada pinggang yang menjalar ke area betis maupun kaki. Kalau positif ya lebih baik segera berobat ke rumah sakit terdekat karena ini bersifat deteksi dini, maka harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan derajat maupun lokasi tepat dari saraf yang terjepit. Ingat ya pemirsa, perlu dipahami bahwa saraf terjepit ini ketika tidak ditangani dengan baik dan benar, maka nantinya bisa berujung ke gangguan pergerakan. Ketika seseorang mengalami gangguan pergerakan, maka aktivitas fisiknya akan menurun dan fungsi metabolisme tubuhnya pun akan mengalami gangguan. Maksudnya begini pemirsa, kita kan sebagai makhluk hidup yang harusnya bergerak, ketika ada pergerakan yang berkurang, apa sih yang terjadi? Tensi akan semakin tinggi, gula darah bisa semakin tinggi, kolesterol bisa semakin meningkat. Oleh sebab itu harus diatasi juga. Kalau misalkan ada saraf terjepit atau nyeri-nyeri pada sendi, itu harus mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, teknologi laser bisa membantu mengurangi peradangan pemirsa. Nyeri-nyeri tadi juga bisa teratasi karena aliran darah di area peradangan menjadi lebih lancar karena tadi dilebarkan pembuluh darahnya oleh nitric oxide dan juga efek dari sinar laser tadi yang juga meredakan peradangan.
Selain itu, dengan lancar aliran darah, tentunya bagian yang tidak baik akan bisa lebih meregenerasi lagi dengan aliran darah, oksigen, dan nutrisi yang baik akibat pembuluh darah yang sudah lancar tadi. Jadi teknologi laser ini memang sudah banyak dimanfaatkan di dunia medis. Iya. Jadi dari tahun 1960-an sampai saat ini itu terus-menerus semakin berkembang. Ada laser yang intensitas tinggi digunakan dalam proses pembedahan. Ada juga yang intensitas sedang, mungkin akrab nih sama ibu-ibu ya, digunakan untuk perawatan wajah, untuk kecantikan, agar glowing. Nah, tetapi yang hari ini kita bicarakan adalah laser dengan intensitas rendah yang khusus untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah. Selain itu, teknologi laser juga banyak dimanfaatkan untuk rehabilitasi dari saraf, sendi maupun otot. Jadi misalkan seperti Om Jin tadi mengeluhkan adanya pengapuran pada lutut kiri ya, betul ya? Iya. Itu udah stadium berapa Om Jin? 2. Stadium 2 ini jangan sampai dibiarkan lambat laun, bertahap, nantinya dia berkembang menjadi stadium 3 sampai stadium 4 di mana tulang dan tulang ketemu dia ciuman. Sakit banget. Nantinya bisa mengakibatkan gangguan dalam pergerakan. Nah, teknologi laser juga dimanfaatkan dalam dunia rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi peradangan, mencegah terjadinya progresivitas pengapuran, dan juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan anggota gerak lainnya seperti tulang maupun otot. Penggunaan teknologi laser seperti yang saya gunakan di lengan sebelah kiri saya ini adalah 2 kali 1 hari, Om. 2 kali ya? Dengan durasi 15 hingga 60 menit sekali penggunaan. Jadi kalau pagi 15, nanti sore atau malam 15 menit lagi. Dan itu harus 2 kali. 2 kali. Kenapa 2 kali sehari? Kenapa nggak cuma 1 kali, Mas Aditya? Nah, itu juga ada alasannya. Iya, gimana Mas? Nah, ini. Om Jin mau tahu ya? Mau tahu? Iya, Mbak pasti Preti. mau tahu kenapa harus dipakai 2 kali dalam sehari. Kita lihat Om Jin, Gimana, ada Mbak nih Preti? ilustrasinya. Iya, Wanita. Semua ini berhubungan dengan yang namanya siklus sirkadian. Nah, jadi saat dipakai pagi hari atau siang hari, teknologi laser ini akan mengaktifkan hormon yang namanya serotonin. Ini membuat kita bangun, terjaga, bersemangat, segar untuk melakukan aktivitas kita di siang hari. Nah, saat malam hari kita pakai teknologi laser, itu akan mengaktifkan hormon yang namanya melatonin, hormon tidur kita yang membuat kita tidur lelap, meregenerasi semua sel-sel kita yang rusak sepanjang seharian, membuat menjadi baik lagi, memperbaiki sel-sel yang rusak, membuat tidur kita dalam, sehingga nanti kita bangun dalam keadaan segar dan sel-sel kita sudah siap berfungsi secara optimal. Begitu Om Jin dan juga pemirsa. Siap. Om Jin sering merasakan pusing, tengkuknya nggak enak, atau pernah merasakan pusing berputar kayak vertigo gitu, Om Jin? Pernah, ya. Pernah. Pas lagi naik motor tuh kadang-kadang suka tahu-tahu kepala geliyeng gitu lah. Bahaya dong. Langsung saya berhenti. Aduh, nanti rawan kecelakaan. Iya, langsung saya berhenti cari masjid atau cari tempat istirahat. Istirahat. Oke. Iya, istirahat saya. Nah, inilah mengapa kita harus menjaga aliran darah di area kepala semaksimal mungkin ya. Kenapa? Karena tadi ya di area kepala kita itu banyak sekali organ vital, ada organ otak di sana dan juga ada organ-organ indera. Nah, inilah mengapa teknologi laser itu ada ekstensi tambahan yang digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung. Kita bisa sama-sama lihat penggunaan teknologi laser pada area pergelangan tangan kiri ini dapat mengoptimalkan keseluruhan darah dan pembuluh darah di tubuh kita. Kalau ingin kita fokuskan lagi ke area kepala, kita bisa menggunakan intranasal, dimasukkan ke dalam rongga hidung. Bentukannya seperti demikian Om Jin. Kenapa sih pertanyaannya di hidung, kenapa nggak di tempat lain? Karena pembuluh darah di hidung ini adalah pintu menuju pembuluh darah ke organ otak. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, ya nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah yang di hidung dan juga saluran napas. Mereka akan menghasilkan zat nitrik oxide dalam jumlah yang optimal secara alami. Zat NO yang dihasilkan akan ikut diedarkan ke seluruh area kepala, salah satunya adalah ke organ otak. Apa sih yang terjadi? Pembuluh darah di otak itu akan menjadi lebih sehat. Dia terbuka, tidak kaku. Kalau ada gumpalan darah nanti dibantu untuk diuraikan. Bisa bermanfaat untuk tentunya menjaga kesehatan sel saraf, mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, mencegah juga terjadinya serangan stroke,
yang pertama maupun berulang. Dan tentunya bisa dibantu juga untuk mengatasi keluhan-keluhan yang Om Jin tadi rasakan. Iya. Seperti sakit kepala, pusing, vertigo, keliengan. Nah itu bisa dibantu dengan penggunaan intranasal. Terlebih lagi bisa membantu mencegah terjadi kerusakan mata yang rentan dialami oleh pasien hipertensi. Oleh sebab itu ya kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah darah dan pembuluh darah. Itu mengapa upaya dalam menjaga kualitas darah dan pembuluh darah harus dilakukan semaksimal mungkin agar seluruh organ tubuh kita dapat terjaga dengan baik. Kuncinya adalah teknologi laser. Oke, semua sudah kita kasih infonya pemirsa dan juga Om Jin. Jadi kalau Om Jin dan pemirsa nggak take action sekarang juga, sia-sia dong semuanya kan. Jadi pemirsa jalankan pola hidup sehat dengan pilar-pilarnya, makan yang teratur, jenis, jumlah, dan jadwalnya, istirahat yang cukup, Om Jin. Iya, siap. Ya, jangan kurang Iya, tidur, kurang tidur. olahraga teratur, hindari stres, hindari perilaku tidak sehat, dan jangan lupa gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ingat ya, gunakan dokter laser atau aki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk aki laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau aki laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Karena apa? Karena Gogomol tidak melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau aki laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.